Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan teman-teman masih pada playlist tentang alih kredit UT atau RPL di UT. Nah, pada kesempatan kali ini adalah proses akhir dari proses RPL atau alih kredit yang ada di UT, yaitu bagaimana cara cek proses alih kredit UT tersebut. Jadi, bagaimana cara ngecek proses akhir atau hasil dari alih kredit atau RPL di UT. Mari kita simak. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini tentu setelah teman-teman memproses alih kredit UT atau RPL yang ada di UT ketika teman-teman mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru. Nah, tentunya teman-teman harus mengecek apakah berkas alih kredit yang teman-teman ajukan itu sudah diproses oleh UT atau prosesnya itu sampai di mana. Sehingga teman-teman tentu harus segera melakukan registrasi mata kuliah. Nah, teman-teman, untuk mengecek proses alih kredit UT atau mengecek hasil alih kredit UT, teman-teman silahkan login ke SIA UT, yaitu admisi strepsia.ut.ac.id login. Teman-teman tentu ketika melakukan pendaftaran admisi sebagai mahasiswa baru, teman-teman tentu sudah mendaftarkan email dan ada password SIA itu sendiri. Nah, teman-teman silahkan login ke SIA melalui email tersebut. Silahkan ketikkan di sini atau kemudian teman-teman inputkan password SIA yang kalian sudah buat. Nah, ketika teman-teman sudah bisa melakukan login ke SIA, teman-teman tentu akan menghadapi tampilan seperti ini. Nah, pada saat ada tampilan seperti ini adalah tampilan beranda dari SIA ketika teman-teman sudah login. Nah, silakan teman-teman klik menu yang bawah yaitu menu laporan. Sehingga teman-teman akan menjumpai tampilan seperti ini. Nah, di menu laporan ini adalah menu untuk tracking berkas approval dan peragaan alih kredit. Pada langkah pertama, teman-teman silakan klik tracking berkas approval ini. Nah, kemudian di sini akan tampil penjelasan atau catatan terkait alih kredit di UT dari UT itu sendiri. Nah, ini adalah menu dari tracking berkas approval, dashboard laporan, tracking berkas approval, catatan. Saat ini sedang berjalan masa 2022. Nah, yang saya tampilkan ini teman-teman adalah sebagai contoh untuk masa registrasi yang akan datang tentu seperti penulisan masa registrasi ini juga akan berbeda. Nah, yang saat ini yang pertama adalah saat ini sedang berjalan masa 2022 ini sebagai contoh. Nah, yang kedua, bagi mahasiswa yang mengajukan proses RPL terdiri dari 3 tahap. Jadi, untuk proses RPL yang disampaikan oleh calon mahasiswa baru UT pada saat melakukan pendaftaran mahasiswa baru UT, maka ada 3 proses RPL atau alih kredit yang harus diselesaikan. Yang pertama, itu adalah validasi BAKP registrasi. Validasi BAKP lulusan dan proses RPL fakultas. Nah, di sini apabila ada pertanyaan silakan hubungi kontak di bawah ini. Jadi, jika teman-teman merasa kok proses alih kredit itu mungkin lama atau ada sesuatu yang salah atau apapun dan teman-teman ingin menanyakan tentang proses alih kredit tersebut, teman-teman dapat menghubungi kontak 021 749091. Nah, untuk Fakultas FKIP 2036, FST 1820, FISIP 1930, FE 2114 atau 2118. Kalian sesuaikan ya nomor pesawatnya ini
dengan program studi yang kalian ambil. Nah, selanjutnya teman-teman, pada tracking berkas approval ini, jika mahasiswa itu sudah menyampaikan, mengajukan berkas alih kredit dan sudah diproses, maka ada 3 proses ini, yaitu validasi tahap 1 BAKP registrasi, validasi tahap 2 BAKP kelulusan, validasi tahap 3 fakultas. Ini adalah validasi yang harus terproses dan harus clear. Nah, yang saya sampaikan ini adalah contoh dari salah satu calon mahasiswa baru UT yang mengajukan alih kredit tetapi sudah tervalidasi atau proses alih kreditnya, proses RPL-nya sudah selesai ya. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi pada tahap 1 ini adalah validasi BAKP registrasi. Ini berarti proses yang harus terselesaikan. Yang kedua, tahap 2 validasi BAKP kelulusan. Ini proses di BAKP bagian kelulusan. Yang ketiga adalah tahap akhir, yaitu tahap validasi fakultas. Jadi jika teman-teman mengajukan alih kredit, inilah tahap yang harus diselesaikan, diproses oleh UT, yaitu bagian BAKP registrasi, BAKP kelulusan, dan bagian fakultas. Nah, kemudian teman-teman, di bawah tampilan ini tadi, di bawah tampilan ini akan ada tampilan seperti ini yang menjelaskan tentang informasi approval berkas RPL. Nah, untuk tahap validasi yang pertama, BAKP registrasi, diterima tanggalnya. Yang tahap 2, BAKP kelulusan, selesai proses RPL tanggal ini. Yang ketiga, fakultas, status keputusan, selesai proses RPL tanggalnya tanggal ini. Nah, ini adalah penjelasan yang disampaikan UT terkait dengan proses alih kredit tersebut. Jadi, yang pertama tanggal ini, yang kedua tanggal ini, yang ketiga tanggal ini, sehingga di sini diberi keterangan mahasiswa dapat melakukan proses registrasi mata kuliah. Artinya ketika ada keterangan mahasiswa dapat melakukan proses registrasi mata kuliah ini, artinya bahwa proses alih kredit itu sudah selesai. Nah, ini dapat dilihat kembali pada menu peragaan alih kredit. Silakan diklik untuk melihat mata kuliah apa saja yang sudah diterima atau diakui oleh UT berdasarkan proses alih kredit tersebut. Silakan klik peragaan alih kredit. Nah, di situ teman-teman, di dalam peragaan alih kredit ini itu menjelaskan tentang daftar mata kuliah alih kredit header. Nah, ini beberapa data saya hapus ya karena ini sebagai contoh. Nah, di sini tentu ada NIM asal, NIM di UT, nama mahasiswa, nomor surat alih kredit, kemudian pendidikan akhir, ini kode, jurusan asal, jenis alih kredit, tanggal SK, kemudian tanggal proses dan detail. Nah, ini adalah penjelasan tentang daftar mata kuliah alih kredit. Nah, untuk melihat secara detail mata kuliah apa saja yang diakui atau terproses oleh UT, jadi bagi cara ngecek mata kuliah apa saja yang telah diakui oleh UT, silakan klik detail ini, yaitu lingkaran kecil ini, silakan diklik. Maka pada bagian bawah akan tampil daftar mata kuliah alih kredit detail. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwa di sini adalah nomor urut saja. Ini adalah mata kuliah yang diakui oleh UT dan tidak perlu ditempuh atau artinya dibebaskan. Jadi daftar mata kuliah di sini adalah daftar-daftar mata kuliah yang ada di UT yang dibebaskan agar tidak ditempuh. Nah, di sini untuk masa 55 kali ini adalah kode yang menunjukkan bahwa ini adalah mata kuliah yang dibebaskan. Artinya mata kuliah yang ada di UT ini dibebaskan
agar tidak ditempuh di UT, dibebaskan atau tidak perlu ditempuh di UT karena proses alih kredit atau RPL yang telah dilakukan. Nah, mata kuliah ini sebagai contoh ini ada di semester 1, ini ada di semester 2, kemudian SKS-nya ada. Ini sebetulnya ada nilainya, tapi ini saya hapus. Kemudian silakan dilihat halaman kedua dan selanjutnya jika memang masih ada. Nah, ini adalah contoh dari mata kuliah yang sudah dibebaskan. Jadi dengan demikian cek proses alih kreditnya jelas. Jadi ini adalah cara ngecek proses alih kredit bahwa alih kredit ini sudah selesai dan terbukti dengan adanya daftar mata kuliah yang telah diakui oleh UT. Jadi ini tidak perlu ditempuh teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman yang menjadi tugas kalian adalah melakukan registrasi mata kuliah pada semester awal dengan meregistrasikan mata kuliah selain yang dibebaskan ini. Nah, ini hanya contoh ya. Tentu mata kuliah yang dibebaskan oleh UT agar tidak ditempuh itu bisa beda-beda tergantung dari proses alih kredit mahasiswa masing-masing. Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah ngecek proses alih kredit bagi mahasiswa yang proses alih kreditnya sudah selesai dan bisa melakukan registrasi mata kuliah. Nah, selanjutnya untuk calon mahasiswa baru yang sudah tervalidasi dan sudah mendapatkan NIM di UT, itu belum serta-merta langsung bisa melakukan registrasi mata kuliah, khusus bagi mahasiswa yang alih kredit ya. Nah, terbukti jika teman-teman sudah mendapatkan email sukses validasi dan mendapatkan NIM, jika teman-teman cek ketika teman-teman akan melakukan registrasi mata kuliah, klik registrasi mata kuliah di menu akademik ini ada keterangan sedang dalam proses RPL. Ini artinya proses RPL itu belum selesai. Nah, memang sudah sukses validasi mendapatkan NIM UT, tetapi proses alih kreditnya itu belum selesai. Makanya di sini belum bisa tampil untuk proses registrasi mata kuliah. Nah, tentu di sini ini juga belum ada kalau memang ini juga yang ketiga ini juga belum selesai. Artinya yang seperti ini prosesnya belum berakhir dan teman-teman dengan data yang seperti ini silakan ditunggu. Nah, dengan menunggu tentu jika teman-teman merasa lama, mungkin teman-teman bisa menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui nomor yang ada tadi. Ya, melalui nomor yang ada ini. Nah, tetapi jika memang waktu registrasi mata kuliah itu masih cukup, menurut saya teman-teman asalkan berkas registrasi itu sudah clear, berkas alih kredit yang teman-teman sampaikan itu benar, teman-teman silakan tunggu saja karena ini sejak mahasiswa itu menerima email sukses validasi mendapatkan NIM di UT, tentu status sedang dalam proses RPL ini berjalan, mungkin butuh waktu 1, 2 atau beberapa hari, tetapi silakan teman-teman cek proses alih kredit ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi proses alih kredit itu tetap akan selesai dan apapun itu akan bisa dijelaskan, akan bisa detail dan dipahami dengan baik. Demikian teman-teman proses alih kredit di Universitas Terbuka. Jadi bagaimana cara ngecek proses alih kredit atau RPL UT atau ngecek hasil akhir proses alih kredit atau RPL UT sudah saya sharing di video saya ini, dan silakan bagi calon mahasiswa baru bisa memperhatikan apa yang saya sampaikan ini. Demikian dan semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa baru UT. Oh ya teman-teman, bagi kalian calon mahasiswa baru UT ataupun mahasiswa ongoing atau
mahasiswa lama UT yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan di-subscribe ya. Karena di video saya selanjutnya atau di channel saya akan berisi video-video yang akan saya sharingkan terkait dengan pendidikan, salah satu khususnya tentang perkuliahan di universitas juga. Jadi silakan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tentang update-update terbaru dari UT. Semoga bermanfaat dan terima kasih.